Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja serahkan waktu dan tempat kepada Ustadz Asep Rudi, dipersilahkan. Terima kasih Teh Bani atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhlukin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat, yang mana nikmat ini tidak akan pernah bisa kita ukur. Salah satunya nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung, nikmat yang tidak akan ternilai harganya, yakni nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat inilah kita bisa melaksanakan berbagai ibadah, yang mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibi wa Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga yang tercinta, sahabat yang setia, tabi'in dan tabi'atnya, sampailah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita awali pembahasan tahsin kali ini, saya absen dulu ya. Yang pertama ada Ibu Endang. Ibu Endang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Endang? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Udah siap untuk kajian tahsin pada hari ini? Siap insya Allah. Siap. Niatkan di dalam hati semata-mata kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Berikutnya yang kedua ada Ibu Indah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Indah gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Udah siap nih ngikuti kajian tahsin pada hari ini? Insya Allah siap Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sip. Niatkan di dalam hati semata-mata kita hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada Ibu Sari. Ibu Sari, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah siap nih? Insya Allah. Alhamdulillah. Niatkan di dalam hati semata-mata kita hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Berikutnya ada Ibu Yuni. Nah, Ibu Yuni. Assalamualaikum Bu Yuni. Kayaknya udah bergabung tapi belum bisa terhubung ya. Oke. Kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenapa kita harus berdoa? Ya, supaya segala aktivitas yang kita kerjakan Allah lancarkan, Allah ridhoi dan Allah berkahkan ya. Apalagi kita menuntut ilmu, meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan ilmunya kepada kita, begitu ya. Dan tandanya kita berdoa itu berarti kita membutuhkan Allah. Oleh karena itu, sering-seringlah kita meminta kepada Allah, gitu ya, jangan bosan-bosan. Apapun kegiatannya, maka awalilah dengan berdoa. Paling sedikit cukup baca bismillah, gitu ya. Apalagi pada kesempatan kali ini kita akan bertolabul ilmi, mencari ilmu
yang mana tujuan kita yakni di samping kita mengharap ridhonya Allah, kita juga berusaha supaya ibadah yang kita kerjakan ini sesuai dengan yang Allah perintahkan gitu ya. Salah satunya membaca Al-Quran sesuai tajwidnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil gitu ya. Makna tartil, ibu-ibu masih ingat tidak? Makna tartil itu apa? Sambil murojaah ya. Ibu Endang, Ibu Indah, Ibu Sari, Ibu Yuni, apakah masih ingat mengenai kata tartil? Tartil. Tartil itu Mm-mm. mentajwidkan huruf dan Mentajwidkan mengetahui tempat huruf, berhentinya. mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat berhentinya. dan mengetahui tempat berhentinya. Kalau istilah berhenti itu istilahnya apa ya? Wakaf. Nah, iya, waqaf ibtida gitu ya. Jadi ketika kita baca Al-Qur'an itu harus tartil. Ini perintah Allah ya. Ketika kita baca Al-Qur'an itu harus tartil. Makna tartil kata Sayyidina Ali bahwa yang disebut dengan tartil itu yang barusan kata Ibu Endang, mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat-tempat berhentinya atau disebut dengan waqaf ibtida gitu ya. Kapan kita harus berhenti, kapan kita harus memulai. Tapi mengenai ini tanda waqaf ini hubungannya dengan makna. Tapi jangan khawatir, di Al-Qur'an udah dipermudah ibu-ibu. Jadi di Al-Qur'an itu ada Al-Qur'an waqaf ibtida ya. Di mana kita berhenti, kemudian di mana kita memulai. Kemudian di mushaf juga itu udah dikasih tanda wakofnya, ya, udah dikasih tanda wakof. Tanda wakof yang ada di Al-Quran, tentunya di Al-Quran Mushaf Indonesia itu ada berapa? Ibu Indah, Ibu Sari, barangkali ada yang tahu tanda wakof yang ada di Al-Quran Mushaf Indonesia itu ada berapa? Ada 6, 7, 8. Kira-kira ada berapa ya tanda berhenti, tanda wakaf gitu? Yo, halo. Ini ada lam, Coba ada dirincikan. Satu apa, Bu Sari? mim, Ada mim. Nah, mimnya kan lurus ya. Tulisan mimnya lurus. Jadi bukan mim yang kayak gini, tapi mimnya gitu, mim. Kemudian ada lam, ada lam, lam alif, ada lam alif, terus ada ha, H tidak ada. Kalau H tidak ada. Ada kola ya. Nah, gini. terus Ada kola. apa dia? Baru 3 nih. Semuanya ada berapa? Ada 5 kalau nggak salah, Pak Ustadz ya, lupa. Oh, ada 5. Oke, siap. Ibu Indah barangkali mau menambahkan, Bu Indah. Yang ada tanda titik 3. Titik 3. Terus ada lagi Wakaf mutlak tok. apa? Yang tanda tok itu ya. Oh,
Tidak ada. Kalau to tidak ada. Oh, nggak ada. Mm-mm. Ko ya. Ko udah. Ko udah. Kalau kak, Ka tidak ada. nggak ada. Nggak ada. Sod. Kalau Sod sod, nggak ada juga. So ada. So. Oh, Maaf. So ada. sod. So tulisannya kayak gini. Nah, lamnya. gitu ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Saya belum share ya. Belum, Pak Ustadz. Iya, Afwan. Mohon maaf. Hmm. Pantesan pas saya lihat di layar teh, kok gak ada ya gitu. Oh, no, oke sip. Udah ada ya sekarang mah. Nah ini ya. Jadi tanda-tanda wakaf yang ada di Al-Quran Mushaf Indonesia 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi? Barangkali masih ingat. Kalau yang udah tahu, alhamdulillah jadi tahu. Kalau yang udah tahu jadi ingat selalu gitu ya. Kalau yang baru tahu berarti nambah ilmu begitu ya. Ada satu lagi, ada huruf jim ya. Iya, Nah, begitu. salah. Coba kita Ingatnya H. artikan. Kita artikan satu-satu ya. Tadi itu kan pengertian tartil, pengertian tartil menurut Sayyidina Ali itu bahwa mentajwidkan huruf kemudian mengetahui tempat berhentinya. Mengenai tempat berhentinya itu kita harus mengetahui ilmu tafsirnya karena berkaitan dengan makna. Lalu timbul pertanyaan, gimana? Kan saya mah belum tahu, misalnya belum tahu maknanya, belum tahu artinya. Jangan khawatir, di Al-Quran sekarang ada Al-Quran khusus wakaf ibtida gitu ya. Kemudian yang tidak ada wakaf ibtida juga. Nah sekarang ada banyak tanda ya. Nah, banyak tanda, maka manfaatkanlah tanda-tanda ini. Di Mushaf Indonesia itu ada tanda wakaf yang jumlahnya ada 6 gitu ya. Kalau mim kan ini harus ya, harus berhenti. Nah, kemudian ini tidak boleh berhenti, jangan berhenti. Kola lebih baik berhenti. Nah, kalau kola lebih baik berhenti. Kalau titik 3 boleh berhenti pada salah satunya. Jadi kalau berhenti di sini maka di sini jangan. Kemudian sholat boleh berhenti, boleh dilanjutkan, tapi lebih utamanya dilanjutkan. Kalau jim ini boleh berhenti gitu ya. Boleh berhenti. Jadi berhenti boleh, dilanjutkan juga boleh gitu ya. Nah, itu. Oke, sip. Alhamdulillah. Berikutnya kita murojaah dulu. Ibu-ibu kita itu udah memasuki modul apa ya? D. Modul D. D. Nah, otomatis modul ABC-nya jangan sampai lupa lagi ya. Nah, modul ABC-nya jangan sampai lupa lagi. Coba. Ini alhamdulillah ada yang udah bergabung lagi nih. Ada Ibu. Maaf terlambat, ada tamu tadi Pak Ustadz, maaf ya. Ya, gak apa-apa Bu Heni. Ya. Kalau ini Ibu Bungos Bunga Rosi. Bunga Rosi, biasanya siapa Bu panggilannya? Biasanya
Kalau di selama online panggilnya Ibu Rosi. Kalau di kampus ini Bunga. Bu Rosi. Iya. Baru, saya baru dengar Bu Rosi. Bu Rosi. Oh, tidak saya. Kok ini teman-temanku baru semua. Saya lihat Iya, apakah gak salah ini? nggak nggak salah tempat ya. Takutnya salah tempat, Bu. Jadi nanti beda pembahasan. Enggak. Tidak Soalnya biasanya mm-mm, hari Rabu sore. Rabu sore. Ustadznya siapa? Siapa lagi namanya ya? Lupa. Ya. Tapi barusan saya dapat beda ya. mm-mm. Kan kemarin. Soalnya saya juga baru baru lihat Ibu Rosi nih. Iya ya. Mm-mm. Baru lihat Ibu Rosi. Takutnya salah ini, salah grup, Iya kemudian juga. ketinggalan deh materinya. Selasa iya di. Saya sudah pindah jadwal ya hari Selasa. Oh, hari Selasa harinya. Oh Iya, gitu. iya. Gak apa-apa. Kalau mau di sini juga gak apa-apa. Alhamdulillah. Menyimak aja ya Ustaz, bisa. Oke, siap, Bu. Salam Iya, silaturahim ya, Bu Rosi. salah. Saking semangatnya ini belajar jadi ini. Masya Allah. Alhamdulillah nih. Harus Iya kan? dipertahankan, Bu Rosi ya. Iya, saya lupa minggu kemarin memang hari Rabu tapi udah pindah ke Selasa. Oh gitu. Lupa Oke, ya, iya siap. benar saya salah ini. Gak apa-apa Pantas. kalau misalkan hari ini Bu Rosi gak ada jadwal, boleh menyimak. Oh iya, oke, nggak ada. Oke, sip ya. Oke, kemudian barusan ada yang udah terhubung lagi, ada Ibu Sri. Ibu Sri gimana kabarnya? Sehat, Bu Sri? Alhamdulillah Ustadz. Saya Alhamdulillah. telah Udah siap masuk nih? nih. Ya, insya Allah siap. Ya. Niatkan di dalam hati, semata-mata kita hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Amin. Oke, kita modul pembahasan kita adalah modul D ya. Modul D. Tapi alangkah baiknya sebelum dilanjutkan ke modul B seperti biasa ya, kita mengulang dulu, memurojaah dulu. Jadi kalau misalkan nanti ada yang lupa jadi ingat gitu ya. Kemudian yang ingat tambah ingat lagi sehingga paham dan hafal begitu ya. Coba modul A. Nah, modul A Ibu Endang kira-kira membahas tentang apa, Bu? Mat 2 harkat. Mad 2 harokat. Oke. Mad 2 harokat, betul. Tandanya ada berapa, Bu Endang? Mat 2 harkat adanya ada 3. Ada 3, Maaf. Ada 7. 7. Ya, ada 7. Gimana cara menghafalnya? Pakai rumus 3-2-2. Betul. 3 untuk fathah, Coba 2 kita untuk tulis dulu. kasroh. 3, 2, 2. 3 fathah, 2 kasroh, dan 2 lagi 2 domah. doma. Oke, sip dah. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama. Bu Indah, coba lanjutkan. Bu Indah, kira-kira yang fathah itu apa saja yang harus dibaca panjang 2 harokat? Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif bengkok. Terus? Sama fathah berdiri. Fathah berdiri, oke. Kemudian 2 kasroh. Kasroh apa saja?
Kasroh bertemu ya sukun. Kasroh bertemu ya sukun. Kasroh berdiri. Kasroh berdiri. Alhamdulillah. Kemudian dua doma. Doma bertemu waw sukun Ya. sama domah terbalik. Oke. Sip. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Berikutnya. Oh ya, ini ada udah yang terhubung lagi nih. Ibu Sum. Ibu Sum, Assalamualaikum. Ibu Sum. Kayaknya udah bergabung tapi belum bisa berinteraksi ya. Oke, siap. Gak apa-apa. Berikutnya Ibu Sari. Nah, Ibu Ya, Sari. Ustaz. Halo? Ya, Ustaz. Oke. Tanda 7 ini adalah tanda yang harus dibaca panjang 2 harokat ya. Ya. 2 harokat itu cara menghitungnya berapa ketukan ya? Eh, dua ketukan cepat Mm-mm. atau satu ketukan lambat. 2 ketukan cepat, 1 ketukan Eh, lamban. ya. Boleh. Atau gini, 3 ketukan cepat, Oh ya. 2 ketukan lamban. Cuman kalau 3 ketukan cepat, ketukan yang ketiganya ke huruf berikutnya. Ya. Contoh misalkan ini mafi, nah gitu ya. Oke, kalau ketukan lamban berarti 2 ketukan, cuman ketukan yang keduanya ke huruf berikutnya. Mafi, begitu ya. Oke. Ya, Ustaz. Biasanya ketika kita membaca bacaan panjang 2 harokat itu, kadang konsisten, kadang belum ya. Kadang pas 2 harokat, kadang belum pas. Nah, gimana caranya supaya bacaan panjang 2 harokat itu konsisten kemudian pas? Maka menggunakan pola. Nah, polanya kayak gimana? Kayak gimana, Bu Sari? Eh, bana baununa binadina baini buna. Bana baununa binadina baini buna. Iya, Masya Allah. Barakallah. Nah, itu ya. Jadi pola itu untuk mengukur, untuk mengkonsistenkan bacaan panjang 2 harokat. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Sari. Berikutnya, Ibu Yuni. Ibu Iya, Yuni Pak apakah bisa Ustadz. berinteraksi? Iya, Pak Ustadz. Oke, siap. Bu Yuni, ini kan modul A. Modul A itu tentang bacaan panjang 2 harokat. Kemudian modul selanjutnya adalah modul B ya. Modul Iya, B Pak Ustadz. kira-kira untuk panjang berapa harokat, Bu Yuni? 4 sampai 5 harokat, Pak 4 Ustadz. sampai 5 harokat. Tandanya ada berapa? Tandanya ada 2. 1, Satu, tanda alis bertemu dengan hamzah atau tanda alis alis bertemu hamzah. Kemudian, bertemu dengan alif yang berharokat. ya, alif berharokat. Oke, sip. Walaupun dari segi istilah ini namanya hamzah ya. Hamzah, iya Pak Nah, Ustadz. oke, sip. Terima kasih Bu Yuni. Iya, sama-sama. Berikutnya Ibu Heni. Ya, Pak Ustadz. Supaya kita konsisten membaca panjang 4 sampai 5 harokat, maka menggunakan pola. Pola panjang 4 harokat seperti apa ya? Masih ingat tidak? Ya, yang contohnya Pak Ustadz ya. Ya. Ana, ana,
Ana, ana, ana, Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bu Heni, berapa ketukan? berapa? Ketukan ada 3 ketukan huruf tambahan dan 5 ketukan huruf cepat ya. Ah, coba diulang. 3 ketukan huruf lamban, 3 ketukan lamban. ya, 5 ketukan cepat. Iya, betul. Ya, oke. Kalau ketukan cepat itu 5 ketukan dan yang kelimanya huruf berikutnya bunyi huruf hamzahnya. Kalau 3 ketukan lamban ini sama juga bunyi yang ketiganya bunyi huruf hamzahnya. Oke, sip. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Heni. Sama-sama Pak Ustaz. Berikutnya ada Ibu Sri. Ibu Sri. Iya Pak Ustadz. Oke. Modul A udah, modul B udah. Sekarang modul C. Nah, modul C kira-kira tentang apa, Bu? Tentang mad lazim yang 6 harokat. Betul. Mad lazim 6 harokat ya. Tandanya ada berapa? Ada 2. Ada 2. Apa saja? Apabila tanda alisnya bertemu dengan tasdid, Tanda alis bertemu dengan tasydid. terus tanda alis bertemu dengan sukun. Tanda alis bertemu dengan sukun. Oke, sip. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Sri. Ya Pak Ustadz. Ya. Berikutnya ada Ibu Sum. Ibu Sum kira-kira udah bisa berinteraksi belum ya, Ibu Sum? Oke, kayaknya belum bisa berinteraksi. Oke, ibu-ibu semuanya, untuk mengkonsistenkan bacaan panjang 6 harokat sama, ini juga menggunakan pola. Coba barangkali ada yang masih ingat pola untuk panjang 6 harokat? Halo? Apakah... Iya, saya mau coba Pak Ustadz. Bu Yuni. Oke, silahkan Bu Yuni. Bana bana ba ana ba a ba na ana. A-nya 2. Yang ini ya tuh lah. Kita, nah ini. Nah yang ini ya. Iya, itu. Nah yang ini. Bana bana ba ana ba am ba anna al ana. Nah gitu ya. Bana bana ba ana ba an ba anna al ana. Coba sekarang sendiri-sendiri dari mulai Ibu Endang, pola 6 harokat. Bana bana ba ana ba amba anna al ana. Oke, sip. Berikutnya Ibu Indah. Iya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maaf, Sum gimana? Pak. Sehat? Iya, alhamdulillah. Baru Alhamdulillah. dari Oke, keluar, siap. maaf ya. Oke, berarti nanti bisa berinteraksi ya? Oke, insya Allah. Oke, sip atuh. Sekarang Ibu Indah dulu. Ibu Indah silakan. Ya. Bana bana ba ana ba ban Ah, jangan lupa ininya 6 harokat ya. Oh iya Pak Ustadz. Dari awal Pak Ustadz.
Yo, dari awal. Bana bana ba ana ba ba ana Ah, ana. Susah Pak Ustadz. oke. Bana. Atau segini dulu. Segini ya, dipotong segini. Bana. Berikutnya ini disambungkan boleh. Oh iya. Bana. Gitu ya. Iya. Ya. Bana ba ana Nah, kurang. Ini kan 4 harokat. Oh iya. Ana bana Nah, nanya kurus. pendek. Oh iya. Ang. Iya. Al-ana. Gitu ya. Dari situ aja Pak Ustadz ya. Boleh, yo. Yang 6-nya berarti yang 6 harokatnya. Yo. Iya. Ana. Naknya hati-hati, kan pendek. Ana. Oke, sip. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Berikutnya ada Ibu Sari. Bu Sari silahkan. Ya Ustaz. Yo. Ibu izin minum ya. Oh iya. Apa Ustaz? Bana ana al-ana. Oke, Masya Allah. Barakallahu fikum. Berikutnya Ibu Yuni. Ibu Yuni udah ya? Ibu Yuni udah. Ibu Heni. Ya Pak Ustadz. Ya. Bana Ibu Heni kurang jelas. kurang jelas. Oh iya. Boleh diulang. Bana ana amba ana. Oke, sip. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Sip. Berikutnya Ibu Sri. Bana ana ana. Masya Allah. Sip. Alhamdulillah. Udah pas Bu, walaupun tersendat nafas, tapi udah pas. Tinggal Iya, berarti nanti dilatih nafasnya Bu. Iya, nafasnya nggak kuat Ustaz. Nah, gitu. Sip. Pak Ustadz boleh tanya enggak? Siapa? Oke, boleh. Bu, ini Gimana saya mau Bu? tanya ini. Kok yang di Baam, kok bacanya yang hamzah tanda 2 itu? Tanda Ya. baris 2 kan di atas, dibacanya am. Iya, betul. Dibacanya am, itu kenapa Pak Ustadz? Kan nggak ada tanda sukun. Betul. Ini hukum iklab, yakni ketika ada tanwin an bertemu dengan huruf ba, maka bunyi an-nya dirubah menjadi bunyi am. Oh, maka saya bingung tadi kok bacanya am Pak Ustadz. Iya. Nah, ini nanti ada insya Allah di pertemuan berikutnya di modul
modul tahsin 2. Nah, di Ustaz, tahsin ya. 2. Nah, alhamdulillah ini tahsin modul A itu sampai modul saya cek dulu. Sampai modul D ya. Nah, sampai modul D tahsin 1 ini. Nah, nanti kalau misalkan udah beres tahsin 1-nya, nanti kita dilanjut ke tahsin 2. Yang mana di tahsin 2 itu ada pembahasan mengenai ini ya, pembahasan ikhlal insyaallah. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat selalu sehingga terus-menerus memperdalam pemahaman mengenai tajwid atau tahsinnya ya. Karena ini merupakan nikmat yang luar biasa ketika kita bisa berkumpul kayak gini walaupun melalui online gitu ya. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa karena ini tuh kan termasuk majelis ilmu gitu yang mana para malaikat itu mengepukkan sayapnya gitu ya kepada orang yang sedang bermajelis gitu ya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mudah-mudahan ya istiqomah gitu ya. Tidak ada halangan apapun begitu. Sehingga kita terus-menerus bertolabul ilmi begitu. Nah gitu Ibu, tadi Bu Yuni ya? Iya Pak Ustadz. Oke, sip. Berikutnya Ibu Sum ya, Ibu Sum belum? Ya Pak Ustadz. Ya, silakan Bu. Bana bana ba ana ba bana al ana. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Jadi harus kalau mengenai nafas itu emang harus dilatih ya, harus dilatih. Alhamdulillah. Nah ini ibu-ibu semuanya udah mencoba mengenai pola untuk panjang 6 harokat dan hasilnya luar biasa. Ibu menguasai gitu ya. Berarti nanti jangan sampai hanya pola ininya saja yang sesuai. Nanti kita terapkan ke Al-Quran juga harus sesuai gitu ya. Kalau ini kan yang namanya pola ini kan rumus gitu ya. Nanti pembacaan yang sebenarnya ketika kita aplikasikan ke Al-Quran. Ya, Alhamdulillah ini mengenai modul C. Nah, berikutnya kalau modul D itu tentang apa Bu? Modul D itu? Hukum alif lam. Iya. Modul D itu tentang hukum alif lam, tentang cara baca lam sukun ya. Sebetulnya yang menjadi hukumnya itu adalah lam sukun. Yang cuman selalu bergandengan dengan alif. Makanya disebut dengan alif lam. Ya. Ini itu hukumnya ada 2 ya. Kemarin masih ingat yang pertama dibaca apa? Idgham. Yang pertama dibaca idgham, kedua dibaca Idhar. idhar. Idgham itu melebur ya. Kalau idhar jelas. Otomatis lamnya ini dibaca jelas ya Bu. Kemudian kalau dibaca idgham otomatis lamnya tidak dibaca gitu ya. Tidak ada bunyinya idgham. Kalau yang idgham dinamai dengan istilah apa? Idgham? Alif lam komariah. Iya. Komariah syamsiah. Syamsiah. Oh ya. Coba. Yang Komariah. dibaca idgham itu alif lam komariah atau syamsiah? Syamsiah. Syamsiah ya. Nah, syamsiah jangan lupa. Syamsiah. Jadi alif lam yang diidghamkan itu adalah alif lam syamsiah. Hurufnya ada berapa? Ada 14. Ada 14. Sip. Berikutnya, alif lam yang dibaca jelas
yang dibaca idhar dinamai dengan alif lam apa? Alif lam Komariah. 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 Hurufnya ada berapa? 14. Nah, ada 14. Kemudian timbul pertanyaan, Ustaz, ini alif lam syamsiah 14, alif lam komariah 14 juga. Duh, bingung ngafalinnya begitu ya. Terlalu banyak begitu. Kita cukup dengan satu tanda, Bu. Nah, kita bisa mengetahui bahwa itu adalah alif lam komariah dan itu alif lam syamsiah. Apa tanda tersebut? Tasdid. Nah, kalau syamsiah ditandai dengan tanda tasydid, kalau komariah ditandai dengan tanda sukun, gitu ya. Tapi hati-hati, setiap lam yang ada sukunnya, nah, kalau yang sukun ya, kalau yang sukun ini, hati-hati kalau ada lam sukun, tidak semua lam sukun itu termasuk alif lam komariah. Gitu ya. Hati-hati. Soalnya nanti ada bukan termasuk alif, tandanya sukun tapi tidak termasuk alif lam komariah. Contohnya misalkan surah At-Takasur, alhaakumut takatsur. Contoh misalkan gini, ya. Alhaakumut tulisannya coba di sini ya. Kita cek Qurannya, kita coba Quran Mushaf Indonesia ya. Nah, ini nih ya. Al-Qari'ah. Nah, ini. Nah, alif lam yang ada di awal surah At-Takasur, nah ini bukan termasuk alif lam komariah ya, hati-hati, ini bukan alif lam komariah. Walaupun kita mengetahui bahwa ketika ada alif lam, ada tanda sukunnya, itu dinamakan alif lam komariah. Tapi ingat, tidak setiap lam sukun itu disebut dengan alif lam komariah. Contohnya seperti surah At-Takasur ayat ke-1. Kenapa tidak disebut alif lam komariah? Biasanya kalau alif lam itu biasanya menggunakan hamzahnya hamzah wasol ya. Nah, kalau ini hamzahnya hamzah koto gitu ya. Kita bisa dilihat di Al-Qur'an Mushaf Madinah. Nah, kenapa ini bukan termasuk alif lam komariah? Karena di sini hamzahnya hamzah koto gitu ya. Jadi ini tuh kalimat al-hakumut itu adalah kalimat aslinya al-hakumut gitu ya. Soalnya kalau kalimat yang ada alif lam komariah atau alif lam syamsiahnya itu bisa dipisah. Kalau ini kan al-hakumut tidak bisa dipisah. Hakumut tidak bisa. Kalau at-takatsuru, nah, berikutnya at-takatsuru ini kan alif lamnya alif lam syamsiah dan ini bisa dipisah. Kalau dipisah alif lamnya berarti takatsur. Takatsur bisa ya. Sekali lagi, kalau alif lam syamsiah ditandai dengan tanda tasydid, kalau alif lam komariah ditandai dengan tanda sukun. Tapi ingat, tidak setiap lam sukun itu termasuk alif lam komariah. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya dengan cara dipisah kalimatnya, begitu. Seperti al-hakumut,
ketika alif lamnya dipisah, sesuai gak bunyinya? Misalkan hakumut, hakumu, berarti tidak sesuai, berarti itu bukan alif lam komariah. Atau bisa dilihat di mushaf Madinah. Nah, kalau pakai mushaf Madinah bisa dilihat kalau hamzahnya hamzah yang ada kepala ainnya, oh berarti itu bukan alif lam komariah, gitu ya. Sip, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Udah segitu ya. Udah segitu. Jangan sampai lupa lagi. Alif Berarti lam. itu maksudnya karena dia satu kata ya Pak Ustadz Iya, ya? betul. Karena satu kata, Bu. Oh. Gitu. Jadi emang aslinya al-hakumut begitu. Kalau alif lam komariah dan alif samsiah itu bisa dipisah kalimatnya. Contoh misalkan ini al-bari'u. Bisa dipisah. Bari'u bisa ya. Gitu. Soalnya kan alif lam ini disebut juga dengan alif lam apa? Ada yang ingat nih, alif lam apa namanya? Lam ta'rif. Nah, begitu. Alif lam li ta'rif. Jadi untuk mengkhususkan kalimat begitu. Untuk mengkhususkan sebuah kalimat maka dikasih alif lam atau lam li ta'rif. Jadi adanya alif lam itu untuk mengkhususkan gitu ya. Contoh misalkan kitabun. Kitabun artinya apa? Buku. Buku misalnya. Kitabun buku. Kan itu umum ya, kalimatnya umum. Buku yang mana ya? Tapi kalau ditambahan alif lam untuk mengkhususkan al-kitabu. Berarti bukunya itu buku yang ini nih gitu ya, khusus. Oke, sip. Alhamdulillah, wallahu alam. Oke, berikutnya. Nah, ini kita akan praktek ya. Kita praktek. Nah, kemarin sampai sini ya, Bu. Sampai halaman 68 ya kalau nggak salah. Iya, Pak Ustadz. Betul. Iya Pak Ustadz. Berarti sekarang yang ini latihan. Nah, latihan. Latihan, sebutkan jumlah alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Coba ibu-ibu semuanya menghitung. Ya, saya kasih waktu beberapa menit. Coba ibu hitung alif lam syamsiah ada berapa, alif lam komariah ada berapa. Kira-kira mau berapa menit nih? Saya kasih waktu 3 menit ya, boleh 3 menit. Ya. Berarti 16.52 sampai 15.55. Coba hitung jumlah alif lam komariah dan syamsiahnya ada berapa. Kalau lafaz Allah dihitung juga nggak Pak Ustadz? Pokoknya mah yang termasuk syamsiah dan komariah hitung aja. Kira-kira lafaz Allah termasuk atau tidaknya gitu ya. Ya Ustadz. Ya.
Oke, sip ya. Waktunya udah habis. Nah, sekarang kita coba cek. Berarti gini ya. Berarti saya kasih namanya dengan kode aja. Misalkan Ibu Endang berarti tulisnya E ya. Nah, Ibu Endang E. Kemudian ada berapa ini? 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian berarti I Ibu Indah, S Ibu Sari, Y Ibu Yuni, A Ibu Heni, S Ibu Sri, Ibu Sum. Nah, oke, sip. Coba Ibu Endang, alif lam syamsiahnya ada berapa? Ada 4 kalau Coba, nggak salah. Oke, siap. Ada 4 ya. 4. Kemudian komariahnya berapa? 7. Komariahnya ada 7. Sip. Berikutnya Ibu Indah, alif lam syamsiahnya ada berapa? Ntar Pak Ustadz lagi ada telepon masuk. Oh, iya dah, gak apa-apa. Nggak Diangkat apa-apa dulu Pak aja. Ustadz. Nah, Bisa dilewat dulu. jawab. Nggak apa-apa bisa jawab sekarang. Oh gitu, Anak boleh. Ya tuh. di lain. Komariahnya 8, Syamsiah 4. 4, oke. Kemudian Ibu Sari. Nah, Ibu Sari. Syamsiahnya ada 5, Syamsiah 5, Komariah ada 7. Komariah 7. Oke. Berikutnya Ibu Yuni. Iya Pak Ustadz. Syamsiah Samsiah. berapa? Lam Syamsiah ada 5, Lam Komariah ada 7. 7. Oke. Berikutnya Ibu Heni. Untuk komariahnya ada 6. 6. Komariah ada 6. Syamsiahnya? Sampai cuma 1 Pak Ustadz. Syamsiahnya 1. Oke. Kemudian Ibu Sri. Ada 9 Syamsiah. Apa yang 9? Syamsiah. Syamsiah 9. Komariah? Komariah ada berapa ya? Lebih dari 10 kayaknya. Lebih dari 10. Kita 10 aja ya, tulis 10. Iya. Oke, sip. Ibu Sum. Ibu Sum, Syamsiahnya ada berapa? Belum tak buka ya. Komariahnya 7, Syamsiahnya 4. Syamsiahnya 4. Oke. Berikutnya Ibu Rosi mau ikut jawab tidak? Paham Ustadz, saya baru modul B. Oh, modul B. Oke, siap atau gak apa-apa ya, simak. Oke, coba kita hitung ya. Coba kita hitung. Oke, kita hitung. Ini. Kita hitung alif lam syamsiah dulu deh. Alif lam syamsiah dulu. Syamsiah 1. 1. Maaf. Pakai warna ungu boleh. 1 syamsiahnya.
terus 2, Oh, 3, iya. 4, Terus enggak gitu. 5, 5. nah ada 5 ya. Iya, yang walir itu enggak Oh, gitu. itu halaman 69 ya Ustadz. Saya lihatnya 68. Oh gitu, beda. Tadi saya lihatnya 68, jadi banyak. Oh, oh gitu. Salah. Iya, Salah, nggak nggak ngeliat apa-apa. yang 69. Nggak apa-apa, Bu. Berarti ada berapa syamsiahnya? Ada 5. Betul ya. Ada 5. Berikutnya komariah. Komariahnya ini nah ini 1, 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Wali Rasul. Nah, berarti ada berapa? Ada 6 ya. Yang menjawab 7, Ibu Endang, Ibu Indah, 8. Yang mana coba? Jadi alif lam komariahnya ada 6 ya. Komariahnya ada 6. Yang anzalna nggak terhitung ya Pak Ustadz ya? Zalna. Nah ini kalau yang ini, nah ini kan tidak ada alif lamnya, tidak ada alifnya, tidak ada alifnya ya. Kan kalau yang ini mah ada alifnya tuh, ini alifnya, ada alifnya, ada alifnya. Nah, jadi yang berbarengan ada alifnya, berarti itu dikatakan alif lam komariah. Nah, walau seperti ini juga ya. Nah, ini kan tidak ada alifnya ya. Iya. Nah, ini kemudian ini ada ya kalau. Berarti ada 2 alif lam syamsiah yang tidak ada alifnya. Nah, sebetulnya itu ada. Cuman dari segi penulisan tidak dimunculkan. Begitu ya, dari segi penulisan tidak dimunculkan. Nah, gitu ya. Berarti yang menjawab 7 berarti tambahan ini mungkin ya, tambahan ini. Kemudian Bu Indah menjawab 8, tambahan yang mana nih Bu Indah? Dikira yang awal Pak Ustadz. Yang awal yang Wa'alamu. oh yang wa. Kan di sini gak ada lamnya ya. Iya. Ada sukunya aja. Oke, sip. Semuanya jawabnya 7, kebanyakan 7. Kalau Ibu Sri mah banyak 10 karena menjawab yang ini mungkin ya Bu, yang 68 Bu Sri. Iya Ustadz, salah lihat. Nggak fokus. Sip. Sudah 3/5. Oke, alhamdulillah nih ibu-ibu udah pada paham ya. Oke, kalau gitu kita praktek baca sekarang ya. Praktek baca. Mengenai tanda berhentinya bebas, yang saya yang saya coba perhatikan mengenai panjang pendek ya. Berarti mengenai nafas diabaikan saja. Coba disimak, nanti ibu-ibu sendiri-sendiri ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumus
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء qadir. Sekarang coba kita latihannya yang mana ya? Oh, afwan. Nah, di sini ada pengecualian ya. Baru kelihatan nih. Pengecualian bukan termasuk idgham syamsiyah dan izhar qamariyah pada lam fi'il. Berarti ada pengurangan nih. Yaumal berarti artinya, nah ini fi'il berarti alif lam qamariyah tadi jumlahnya bukan 6 ya, tapi 5. Soalnya yang ini tidak termasuk. Ini masuknya kepada fi'il ya. Kepada fi'il. Kemudian contoh berikutnya seperti ini. Di Al-Qiyamah ayat 29 ya. Oke gitu. Berarti jumlah alif lam qamariyahnya ada 5. Kemudian syamsiahnya ada tadi itu 6. Ada 6 ya. Nah, ini termasuk fi'il ya. Ya mohon maaf, fi'il. Sama seperti tadi alhaqumut takatsur ya. Alhaqumut takatsur. Kalimat alhaqumut takatsur. Begitu. Artinya fi'il apa Pak Ustaz? Fi'il itu kata kerja, Bu. Fi'il itu kata kerja. Jadi alif lam qamariyah ini, alif lam di ta'rif maksudnya tidak masuk kepada fi'il, tapi masuknya kepada isim. Gitu. Isim itu kata benda, kalau fi'il itu kata kerja. Begitu. Nah, pada kalimat yaumal taqo itu alif lamnya bukan alif lam qamariyah ya. Karena itu termasuknya kalimat fi'il berarti satu kata berarti itu teh. Begitu, Bu. Paham? Paham ya? Kurang paham, Pak Ustadz. Oh, kurang paham. Iya. Jadi kalau alif lam syamsiah itu ditandai dengan tanda tasydid, sudah clear ya. Kemudian alif lam qamariyah itu ditandai dengan tanda sukun. Tanda sukun kayak gini. Tanda sukun. Kalau syamsiah tanda tasydid. Tapi tidak semua alif lam yang ada tanda sukunnya dikatakan alif lam qamariyah. Kalau misalkan alif lamnya ada di kalimat fi'il gitu ya. Kalimat fi'il itu adalah kata kerja. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, cara mengetahuinya seperti tadi dipisah dulu. Seperti al-taqo. Misalkan dipisah alif lamnya taqo. Kan itu kalimat gak kurang sempurna ya. Begitu.
Ya, syukron Pak Ustadz. Oke, sip. Sekarang tuh pertemuan keempat. Oh, pertemuan keempat mah. Nah, ini sebagai apa? Mengetes kita, melatih kita untuk menentukan alif lam komariah dan alif lam syamsiahnya. Dan untuk latihannya ini ada di surah At-Takatsur ya. Nah, latihannya ada di surah At-Takatsur. Nah, di sini juga ada catatan pengecualian bukan termasuk idgham syamsiah dan izhar qamariyah pada lam fi'il. Nah, ini termasuknya itu fi'il ya. Alhaakumut takatsur itu termasuknya fi'il, berarti satu kalimat atau satu kata. Oke, ibu-ibu, sebelum dites, bukan dites atau ya dites untuk membaca surah At-Takatsur. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, tidak? Kalau misalkan masih bingung, tidak apa-apa. Berarti itu tandanya ibu-ibu teh berpikir. Begitu ya. Insya Allah lama-kelamaan bakalan paham, Bu. Kalau yang belum paham. Tapi yang udah paham, alhamdulillah. Gitu ya. Oke. Siap nih. Coba kita cek dulu atau ya. Kita cek yang ini. Surah Al-Anfal ayat 41. Coba. Surah Al-Anfal. Al-Anfal ayat Allahu Akbar. kenapa, Bu? Ayat tadi ayat berapa, Bu? 41 ya? Iya Pak Ustadz. Tapi di sini pakainya hamzah wasol ya. Yaumal taqo. Nah, berarti ini harus diingat yaumal taqo itu termasuknya kalimat fi'il ya. Kalimat fi'il. Kalau al-hakumutan itu hamzahnya pakai hamzah koto ya, tapi yaumal taqo ini pakai hamzahnya hamzah wasol. Berarti kita harus tahu arti ya, mengetahui artinya. Tapi ini tidak banyak, Bu. Hanya beberapa saja. Yang pertama tadi al-hakumut takatsur, kemudian yang kedua ini yaumal taqo, ini bukan termasuk alif lam qamariyah. Kemudian ada satu lagi yakni di Quran surah Al-Qiyamah gitu ya. Al-Qiyamah ayat 29. Nah, gitu ya. Gimana, Bu? Paham? Insyaallah ya. Insyaallah Pak Ustadz. Oke. Gimana nih, Bu? Masih ada ini teh enggak? Masih Pak Ustadz. Menyimak Pak Ustadz. Pak Ustadz menyimak. Bisa diulang Pak Ustadz. Ada Iya. telepon tadi ya. Gitu. Ya, maksudnya paham tidak begitu. Oke. Yang penting sekarang bacanya ya. Dibacanya lancar sekarang. Berarti yang tadi mah kan Al-Anfal terlalu panjang ya. Ini aja kita tes bacaannya surah At-Takatsur. Oke. Dimulai dari Ibu Endang. Ibu Endang silahkan. Layarnya bisa dikecilin dikit nggak? Yang Oh, pinggir besar. kepotong. Sini, Bu. Dikit Ustadz, lagi, saya dikit izin lagi. turun, udah maghrib di tempatku. Oh iya, silahkan Ibu. Sehat-sehat, Bu ya. Ya, Ya, yo. kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecilin lagi Pak, udah. Segini? Kecil lagi karena saya lihatnya di HP. Oh, di HP. Iya ini. Tapi paling kecil segini, Bu. Oh,
berarti Oh, itunya di ini apa? Di di landscape kan? landscape sudah di Oh, landscape. udah. Coba saya lihat di aja di Qurannya surat Oh, At-Takatsur. At-Takatsur. Mm-mm. Jadi ini ibu-ibu semuanya baca, tapi tanpa saya koreksi ya, tanpa saya koreksi. Surat berapa ya? Kalau gitu coba dicari dulu, ibu di next dulu ya, dilewat dulu. Coba Ibu Indah, Iya Pak Ustadz. ya silahkan baca surat At-Takatsur. Ini semuanya tanpa dikoreksi ya. Misalkan walaupun ada yang salah, tanpa saya koreksi ya. Ya Pak Ustadz. Yo, berarti Dari terus tahu aja, dulu Mai. ya. Yo, Tahu. Pak Ustadz tahu sih ya. ya dari Oh, Bismillah. boleh dari Bismillah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna jahim thumma la tarawunnaha aynal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, alhamdulillah, barakallahu fi. Berikutnya, Ibu Endang gimana? Udah ketemu? Sudah Oke, ketemu. yo silakan Bu Endang. Ini tanpa saya koreksi ya, walaupun ada yang salah, gak apa-apa. Soalnya ini lagi apa? Evaluasi, gitu ya. Yo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Iya, barakallahu fi. Berikutnya Ibu Sari. Ya Ustadz. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin
النعيم. Ya, barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Yuni. Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Latarahunnal jahim. Summa latarahunnaha ainal yaqin. Summa aluna yauma izin anin na'im. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Heni. Baik, Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunna jahim. Summa latarawunnaha ainal yakin. Summa latus'alunna yauma idin anin na'im. Iya, barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Sri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunna jahim. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Summa la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Sum. Ibu Sum. Ibu Sum ada? Oke, kayaknya belum bisa berinteraksi ya. Nah, alhamdulillah ibu-ibu udah bisa membacakan surah At-Takasur. Bacaan yang ibu bacakan surah At-Takasur ini paling baik bacaan menurut ibu masing-masing ya. Alhamdulillah. Jadi barusan bacaan surah At-Takasur ini adalah bacaan yang paling baik versi ibu-ibu ya. Berarti sesuai dengan kemampuan ibu-ibu. Cuman yang harus diperhatikan itu mengenai panjang pendeknya. Jangan sampai lupa panjang pendeknya. Kemudian mengenai makhrajnya seperti bunyi al, jangan sampai ada bunyi alha. Nah, itu ya. Alhaakumut takatsur. Surnya pendek. Jangan sampai alhaakumut takatsur. Tidak boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sekarang saya sekali, ibu-ibu sekali, boleh dibuka mikrofonnya. Ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur ألهاكم التكاثر hatta zurtumul maqabir. حتى زرتم المقابر Kalla sawfa ta'lamun. Allah سوف تعلمون Thumma kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. كلا لو تعلمون علم علم اليقين اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن عن النعيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Al-Qur'an yang kita bacakan barusan menjadikan syafaat nanti di yaumil qiyamah ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu, mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Nah, sebelum saya kembalikan ke Teh Bani, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan dulu, tidak? Cukup? Halo, ada Bu? Insyaallah cukup Pak Iya, Ustaz. sip. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak Ibu atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua sehat selalu dan diberikan kelancaran ya di dalam segala urusannya, dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan dalam kebaikannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berikutnya saya kembalikan ke Teh Bani. Teh Bani silahkan. Baik, alhamdulillah Ustadz, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Insya Allah pastinya sangat bermanfaat sekali dengan bertambahnya ilmu pada sore hari ini. Mudah-mudahan semakin semangat ya ibu-ibu untuk memperbaiki bacaannya. Mungkin untuk ibu-ibu yang mau melanjutkan tahsin di bulan depan, bisa langsung diinformasikan saja ke admin atau nanti Teh Syifa yang akan membalas dan menginformasikan segala sesuatunya berkaitan dengan tahsin di bulan depan. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir kelas Jun Tahsin pada sore hari ini. Terima kasih banyak
Untuk ibu-ibu yang sudah menyimak dan mendengarkan, mudah-mudahan tetap istiqomah dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mungkin sudah tidak ada pertanyaan ya Ustadz ya. Cukup sekian. Alhamdulillah ibu-ibu sudah pada mengerti mungkin ya. Insya Allah belum mengerti supaya pekan depan juga mau terus belajar. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bani mewakili sobat ngaji, mohon maaf bila banyak kesalahan, kata-kata, perbuatan. Insya Allah kita bertemu di bulan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama ibu-ibu. Jazakumullah khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.